bagaimana kalau kita mendengar ketika Di rumah online. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Rian Fatur Rahman. Rian? Rian Oke. Fatur Rahman. Baru 3 kali ikutan majelis ini. Wah, luar biasa ya. Dan memang kita baru 3 kali, Kang. Berarti door prize padahal. Berarti memang ngikutin terus ya? Ya. Ya. Oke. Jadi pas akang henteu ge kita ge henteu Kang. Saya kakak 3 kali, dan emang ya kita baru 3 kali. Pas ke kamari ada liburnya juga. Maka Kang silakan. Ya, tadi saya mendengar dari paparan dari Ustadz kan pentingnya adab kepada guru ya. Kan sekarang ceramah-ceramah itu kan kebanyakan di online gitu ya Pak. Kan kalau kita lihat ceramah di online pasti kita keadaan dalam santai lah. Jadi bari ngagoler gitu nya. Ngagoler, beri makan gitu kan. Nah, yang perlu saya tanyakan tuh adab kita pada saat mendengar ceramah online gitu. Soalnya saya juga pernah dengar ceramah salah satu ustadz. Jadi kalau kita sambil tiduran lah, sambil makan, sambil keadaan dalam belum berwudu gitu. Itu teh ilmunya dapat tapi tidak berkah gitu. Nah, itu saya perlu penjelasan dari ustadz gitu. Daerah mah jangankan gitu tuh KWC ke bawah HP betul? Enya. Daripada nganggur sana mending denger kajian kan udah wah itu mah ngacau lah. Tapi udah tidak dipungkiri pasti marawah HP komo lamun di hotel kan enaknya bari diuknya gitu. Gitu aja kan? Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nah, Tad ada mendengarkan di rumah ya Tad kan nyantai ya. Kadang pakai kolor gitu Tad. Aduh, bari makan kumaha nih? Kalau dalam literatur klasik adab bermajlis, adab di majlis ilmu itu ada. Duduk harus dengan sopan, tentunya dengan sopan. Tidak boleh berbisik. Berbisik-bisik. Kalau lagi kajian kayak gini nggak boleh berbisik-bisik. Ngobrol gitu duaan. Ya, jadi mending keneh tarik ngobrolnya. Kan sampai begitu ya. Kalau adab bermajlis itu ada keterangannya, penjelasannya. Tapi ini menarik, bagaimana kalau kita mendengar ketika di rumah online. Itu belum ada peraturan pemerintahnya, belum ada kepresnya, belum ada tap MPR-nya. Jadi maksudnya ini hal yang baru ya. Ini fikun nawajih, kalau fikih aktual, bagaimana adab mendengar ilmu dalam keadaan sendiri ya. Yang jelas tentu ketika kita mendengar ya di sini kita memakai ukuran uruf, wa'mur bil urfi. Apa uruf itu? Dan diperintahkan kamu untuk berlaku baik sesuai dengan uruf-urufnya kebiasaan, kelayakan, kepatutan gitu ya. Apakah pantas mendengar kajian Ustadz Adi Hidayat kita sedang buang air besar, pantaskah? Kecil datunya di WC kan kajian. Kan iya. Bukan saya ya, banyak kan scroll TikTok kan sok ayahnya. mood booster gitu teh. Jadi ya kita pun harus memperlakukan ketika kita serius mendengar kajian lewat online ya kita juga harus mendengarkan, menyimaknya gitu. Dari Ustadz ini kan kebiasaan kita rebahan, ya bolehlah rebahan asal sendirian. Maksudnya di kamar, kalau di kamar itu kan wilayah zona bebas ya. Silahkan, kamu telanjang pun boleh di kamar sendiri mah, itu ya. Karena itulah wilayah zona bebas. Jadi selama belum ada aturan gitu ya, adab yang saya dapat yang jelas. Ketika kita menyimak, mengkaji ya lebih baik kita menyimaknya. Kalau bahasa Al-Qur'an apa idza quri al-Qur'anu fasma'u situ kan gitu ya. Kalau Al-Qur'an dibacakan maka lebih baik dengarkan dan diam. Tapi jangan diterapkan itu di luar konteks sholat. Para ulama ini khusus sih ketika sholat. Sekarang kasihan, makanya kenapa suara ngaji diatur di kita. Tong sembarangan, sound keluar, toa keluar. Kasihan orang lagi sesepedahan, ayo nu ngaji kudu eureun.
Kan bingung. Kan perintahnya gitu merenya lamun Apabila Quran dibacakan dia Diam, dengar diam, dan diam. Areureun atuh kabeh. Atuh DKM teh ngariweuhkeun eta teh kumaha. Makanya para ulama ini konteksnya ketika itu hanya khusus dalam sholat gitu Ustaz. membaca surat Al-Fatihah di sholat kita di diam itu tafsir yang pas. Kalau ayat itu kita terapkan dimanapun kasihan ya. Keur main futsal dek ngagolkeun ngong Ada atau murotal gitu nya. murotal dek ngagolkeun teh Ada, jadi da eta ngamalkeun dalil eta kalau Quran dibacakan nggak seperti itu juga ya. Jadi ujung-ujungnya ya kepatutan aja lah kalau kita mengenal kajian apakah pantas sambil telanjang sambil rebahan gitu ya. Lebih baik kita juga menghargainya sebagaimana engkau hadir di majelis. Gitu. Lebih baik saya seperti itu. Ya. Tapi kalaupun dalam ada alasan ya silakan. Karena itu tidak diatur sebenarnya tidak diatur. Okay. Belum ada petunjuk ulama-ulama kontemporer membahas adab mendengar kajian lewat online. Saya belum menemukan. Okay. Menarik ya sekali. Tapi kalau adab masuk majelis ilmu itu ada 9 poin, ada 8 poin. Yang intinya agar semua dalam keadaan hikmah sopan, menyimak dengan baik, tidak mengganggu orang lain. Itu ada itu mah, tapi kalau online memang belum ada ya. Soalnya juga kalau online itu memang menarik ya, ketika pandemi itu ada sebuah kelompok yang akhirnya Jumatan online. Ini bukan Jumatan, Zoomatan. Oh, Zoom. Jumatan lewat Zoom. Ada itu. Oh, iya, ada. Itu yang jadi imamnya guru besar ilmu fikih UIN Sunan Jogja itu apa sih? Ya UIN Jogja lah. Gitu. Saya pernah dikasih link waktu pandemi itu. Ustaz kayak ngiringan gitu? Ya enggak, saya punya kesimpulan fikihnya nggak bisa Jumatan. Kalau nggak bisa ya udah di rumah aja, solusinya sederhana. Jangan dipaksakan Jumatan online. Teh Imam Nas. Dan itu dipraktekkan kemarin banyak komunitas melakukan Jumatan online atau kumaha lamun kuatan abeak. Pas Allah buffering. Gitu. Ada sujud ya kira-kira. Iya. Padahal kan kalau suasana seperti itu pandemi ya udah di rumah aja kembali ke sholat duhur gitu kan. Masing-masing gitu. Kenapa harus dipaksakan Jumatan online gitu? Karena tidak alasan fikihnya nggak kuat. Nah, seperti pertanyaan, boleh nggak kita ikut taraweh ke Mekah langsung? Karena lewat Kompas TV kan sering Kompas TV ya waktu taraweh gitu. Oh jadi di TV gitu sholatnya? TV kan nyambung itu connect, boleh nggak? Ada jadi pertanyaan juga fikih nawajil. Umumnya para ulama tetap tidak boleh karena yang diizinkan itu adalah ketika kita berjamaah harus nyambung seperti di Mekah nyambung kan terus gitu. Walaupun di sana nyambung. Ini safnya gitu safnya terus gitu ya. Itu diizinkan. Kapotong ku laut, kapotong gunung tadi. Ku laut, ku danau. Sekarang disambungkan dengan telekonferensi bisa nggak? Nah, itu dalam kasus ibadah umumnya para ulama tidak mengizinkan karena bahaya. Tapi dalam kasus nikah lewat internet, telekonferensi itu boleh. Mempelainya di Cianjur, laki-lakinya, mempelai perempuannya di Jepang, langsung telekonferensi, boleh nggak akad nikah? Boleh, coba kasihan. Malam pertamanya di mana itu pertanyaannya? Ya online. Jauh. Gak bisa. Itu ada yang mengizinkan kalau memang dia harus nikah berbeda tempat lewat itu ada yang membolehkan. Karena kan TikTok nyambung. Cuman tadi pernah menyaksikan tadi itu tadi. Pernah menyaksikan ya? Karena teman kan sesama-sama MC lah ya. Jadi pernah beberapa kali itu memang kita gitu. Ada juga yang sakit kan. Jadi di rumah sakit kumaha udah ditentukan tanggalnya. Jadi mau tidak mau si laki-lakinya di rumah sakit, si perempuan sama itu ada yang membolehkan karena itu perkara yang sifatnya muamalah. Tapi kalau ibadah madoh seperti Jumatan itu pada menolak, nggak boleh lah. Berarti kalau muamalah itu masih ada tergantung urgensinya mungkin ya. Kalau yang sifatnya ibadah madoh itu online gitu nggak bisa. Termasuk nanti animasi umroh dan haji lewat animasi apa? Metaverse-nya. Metaverse itu gimana? Ternyata sempat ramai tuh waktu itu soalnya. Ya intinya sampai ada
dulu mah kan anak kecil pernah bertanya, Ustadz apa bedanya manasik berhaji di Tegalega dengan di Mekah? Kan kain ihramnya sama, doanya sama, 7 keliling. Ya, sa'i, tawaf terus sa'i. Kata saya itu ya sama deh, doanya sama, kain ihram sampai yang bedanya apa cuma satu. Kalau di Tegalega mah tidak sah, kalau di Mekah sah. Itu bedanya. Lah mun sah saya ke Tegalega eta. Itu bedanya. Seminggu sekali Gitu. Karena ada ibadah yang terikat oleh waktu dan tempat. Itulah ibadah haji, tempatnya harus di sana, waktunya harus udah ditentukan sudah ya. ditentukan. Siap. Gitu. Ada ibadah yang secara tempat dan waktu harus terikat. Ada yang waktunya terikat, tempatnya di mana. Ada yang tempatnya ditentukan, waktunya silahkan kan gitu. Kategori jenis ibadah itu. Siap. Jadi begitu, Kang, ya. Jadi silakan teman-teman semua setiap hari Senin diagendakan ya. Setiap hari Senin pada asar kita khusus majelis Scale Up ini ngebahas segala pertanyaan dan persoalan khususnya bagi para penjemput rezeki, kaum Adam, bapak-bapak yang dimana ketika di rumah itu tidak ada lagi persoalan. Makanya silakan nanti banyak-banyakin nih bawa persoalan ke sini, diselesaikan di sini dan diajarkan lagi nanti di rumah. Begitu teman-teman semua. Untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman boleh gabung di grup Telegram kita di scaleupiman.com ya. Insya Allah kita akan kembali lagi minggu depan setiap hari Senin pada asar. Begitu teman-teman semua ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fahmi Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.